Hey guys, this is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Kali ini saya ingin mengulas PT Panin Sekuritas Tbk dengan kode saham PANS atau PANS. Ya. Setahun yang lalu saya sempat membahas dua perusahaan yang masih berhubungan, yaitu PNBN atau Panin Bank dan PNLF atau Panin Finansial. Untuk yang mau tahu apa hubungan PANS dengan PNBN dan PNLF, bisa lompat ke struktur grup perusahaan yang sudah saya tandai di chapter. Nah, setelah saya melihat kinerjanya, PANS ini menurut saya menarik sekali dari segi harga dan dividen. Harganya saat ini sedang murah dan dividen yieldnya tinggi sekali. Tapi secara historis labanya nggak stabil, walau 10 tahun kebelakang ini tidak pernah merugi parah-parah amat. Oke, apa yang bikin saya berpendapat seperti di atas? Ikuti terus video analisis saya sampai terakhir ya. Bagi yang belum tahu, saya mengkompilasi data dari laporan keuangan perusahaan, Yahoo Finance, dan sumber-sumber lainnya, lalu memposting hasil analisanya setiap seminggu atau 2 minggu sekali di channel ini. Kalau Anda tertarik dengan konten-konten semacam itu, silakan subscribe ke channel ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir hasil riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini dia struktur grup perusahaan yang diambil dari laporan tahunannya yang tahun 2021. Oke, PT Panin Sekuritas ini dimiliki oleh PT Patria Nusa Adamas sebesar 30%. Kemudian juga dimiliki oleh PT Panin Bank Tbk sebesar 29% dan publik memiliki 41% dari sahamnya. Nah, Panin Bank yang merupakan pemilik terbesar kedua dari Panin Sekuritas ini, ya, pemegang saham terbesarnya adalah Panin Finansial Tbk. Oke, untuk yang mau tahu lebih lengkap struktur kepemilikannya, videonya bisa di-pause ya untuk melihat struktur kepemilikan grupnya lebih seksama. Dan untuk yang tertarik dengan analisis PNBN dan PNLF tahun lalu yang saya buat itu, link ke videonya saya sediakan di deskripsi. Oke, sebelum lanjut ke kinerja PANS, pertama-tama saya mau share dulu ya investasi PANS saya. Untuk yang mau skip bagian ini, bisa lompat ke bagian kinerja PANS langsung, cek di chapter karena timestampnya sudah saya tandai. Oke, saya mau share ya, saya pernah semangat untuk mengkoleksi PANS di sekitar kuartal ketiga tahun 2020 di harga Rp550. Di mana akhirnya saya jual di awal tahun 2021 di harga sekitar Rp1.400 per lembarnya. Alasan saya jual waktu itu lebih didominasi oleh fundamental PANS yang bikin saya kurang nyaman. Awalnya waktu beli itu saya ikut-ikutan, terus saya cek fundamentalnya bikin saya kurang nyaman lalu saya jual. Dan kebetulan juga waktu itu harganya pas sedang di pucuk ya, melewati 2 kali lipat dari harga beli saya. Oke, sejak saat saya jual, harganya sempat turun terus sampai dengan Rp1.000 per lembar dan akhirnya perlahan naik mendekati Rp1.800. Ini kenaikan harga PANS yang lumayan signifikan setelah konsisten menurun dari harga tertingginya di Rp3.000-an di tahun 2014. Oke, ini lumayan menarik ya. Saya pengen tahu apakah kenaikan ini didukung oleh peningkatan fundamentalnya. Mari kita lihat kinerja PANS. Kalau dilihat dari laba per lembar saham atau EPS-nya, laba PANS tidak kelihatan bertumbuh. Labanya naik turun dari tahun ke tahun sejauh data yang saya bisa kumpulkan. Tertinggi EPS-nya di tahun 2014, lalu jeblok di tahun berikutnya tahun 2015, sempat naik kembali tahun 2016 dan jeblok lagi di tahun 2018. Laba tahun 2021 sepertinya meningkat sedikit dari tahun sebelumnya dan proyeksi laba tahun 2022 sepertinya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, tahun 2021. Di sini laba 2022 saya plot sebagai lingkaran bolong ya, karena datanya cuma baru sampai kuartal kedua tahun 2022.
Salah satu yang bikin saya kurang nyaman waktu tahun 2021 adalah manajemennya dalam laporan tahunannya tidak membahas alasan kenaikan dan penurunan laba. Manajemen selalu memberikan pembahasan positif gitu ya, walau laba sedang jeblok. Hal ini membuat saya merasa ada hal yang disembunyikan atau kurang transparan. Dari segi hutang dan kemampuan PANS membayar hutang juga bikin saya kurang nyaman. Hutang PANS tertinggi di tahun 2020 yang mendekati 1,6 triliun. Kemudian sampai dengan kuartal kedua tahun ini, tahun 2022, hutang PANS berada di sekitar 600 miliar rupiah. Dan semua hutang tersebut adalah hutang lancar, yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu setahun atau kurang. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020, ya, hutang terbesar PANS adalah hutang ke lembaga clearing dan penjamin sekitar 330 miliar rupiah. Hutang ini sepertinya berasal dari kewajiban sekuritas untuk menempatkan deposito ke lembaga clearing dan penjaminan. Pada tanggal 11 Juni 2012, KPEI mengeluarkan surat keputusan direksi yang mensyaratkan setiap perantara efek untuk menjamin minimum setoran jaminan dalam bentuk kas dan setara kas sebesar 1 miliar nilai penuh atau 10% dari rata-rata nilai penyelesaian harian selama 6 bulan terakhir, mana yang lebih besar. Berikutnya, hutang terbesar kedua adalah hutang ke nasabah sekitar 227 miliar rupiah. Untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya, saya biasanya membandingkan dengan jumlah cash yang tersedia. Dari data yang saya kumpulkan, kondisi cash PANS ini minim sekali. Dari grafik, cashnya saya plot sebagai batang hijau ya. Kalau di grafik cash sampai dengan tahun 2021 sampai hampir tidak kelihatan karena pendek sekali atau kecil sekali dibandingkan dengan hutangnya. Cashnya baru kelihatan menonjol sedikit, bisa kita lihat di layar, di kuartal kedua tahun 2022. Jadi kalau dengan ukuran cash saja, ini biasanya bakal bikin saya tidak nyaman. Tapi hal lain saya coba gali juga ya, adalah jumlah piutangnya. Piutang nasabah PANS di kuartal kedua tahun 2020 adalah sekitar 531 miliar rupiah. Jadi kalau piutang ini bisa dipungut, hasil pungutannya bisa menutupi hutang ke nasabah. Kalau dalam pengalaman saya memiliki POEMS, maksudnya menggunakan POEMS, piutang transaksi biasanya dipungut POEMS dalam jangka waktu 2 hari. Jadi situasi PANS mungkin tidak separah yang saya kira sebelumnya. Nah, berikutnya kita lanjut ke bagian favorit saya ya, yaitu dividen. Seperti biasa, di sini saya plot 3 lapis informasi. Pertama adalah besaran dividen per saham sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau. Di tiap nokta saya beri angka besaran dividen dalam rupiah dan prosentase terhadap laba per saham perusahaan. Kita tahu kalau penghasilan tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun depan ya. Jadi untuk memudahkan perbandingan di grafik ya, nilai dividennya saya geser setahun. Artinya dividen yang dibayar di 2017 misalnya, saya cantumkan sebagai dividen 2016 dan dividen yang dibayar tahun berikutnya tahun 2018, saya cantumkan di plot sebagai dividen tahun 2017 dan sebagainya. Lalu saya plot kembali EPS atau laba per sahamnya sebagai pembanding. Di sini kita lihat ada garis merah ya, itu EPS-nya. Oke, kita sekarang lihat ke layar ya. Secara garis besar selama periode 2012-2022, kita lihat PANS payout ratio atau perbandingan antara dividen dengan EPS-nya cukup fluktuatif. Ada kalanya payout ratio-nya mendekati 100%, yaitu di angka 80 sampai dengan 90%-an di tahun 2014, 2015, 2018, dan 2020. Ada kalanya juga payout ratio-nya di bawah 50%, yaitu misalnya di tahun 2013. Kalau dilihat dari nominal dividennya, sejak tahun 2017 nominalnya cukup stabil di angka 120 sampai dengan 150 rupiah per lembar.
Ada catatan ya, payout ratio tinggi seperti sekarang ini ya tahun 2022 yang yaitu di sekitar 70%-an itu kurang nyaman menurut saya karena mempertimbangkan kondisi cash perusahaan yang tipis. Berikutnya adalah prediksi dividen PANS yang dibagikan di tahun 2023. Kalau mengikuti tren tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, kemungkinan dividennya ada di kisaran 161 sampai dengan 241 rupiah per lembar saham. Ini payout ratio 44 sampai dengan 66% ya. Tapi kalau misalnya PANS mau jor-joran seperti tahun 2017 sampai dengan 2021, dividennya bisa mencapai 281 rupiah per lembar. Oke, berikutnya untuk jadwalnya, kalau mengikuti tren sejak tahun 2019, dividennya akan dibagikan di bulan Juli, Agustus, periode ya, Juli sampai dengan Agustus 2023. Oke, sekarang mari kita lihat dividennya dalam bentuk yield. Untuk yang belum familiar dengan dividen yield, angka yield ini didapat dari membandingkan angka dividen dengan harga saham. Ya, dividen yield biasanya dipakai sebagai patokan perbandingan, lebih menguntungkan mana, invest di saham perusahaan ini, PANS, atau di perusahaan lain, ataupun di instrumen investasi lainnya. Diplot di layar di tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan seperti yang kita tahu, harga saham setahun itu naik turun ya. Jadi tiap nokta itu ada garis vertikal ya. Itu cara bacanya gini ya. Kalau beli saham pada waktu harganya rendah, jadi yieldnya bisa lebih tinggi. Error barnya di ujung atas ya. Jadi di ujung atas error barnya ini ya, di ujung atas garis vertikal ini. Dan sebaliknya kalau beli sahamnya pas tinggi, yieldnya jadi lebih rendah. Oke, dari pembagian dividen terakhir, ya dividen yield PANS itu oke banget di angka 10,82%. Oke, ini tinggi sekali ya untuk saham di Indonesia. Sebagai perbandingan, 3 saham bank favorit saya yaitu BNGA, BJTM, dan BJBR ya ada di kisaran 9,5, 7,5, 7,05 ya, dan 7,27%. Oke, itu lebih rendah daripada PANS. Untuk yang tertarik dengan analisis saya ke ketiga bank ini bisa lihat di video saya yang publish beberapa minggu yang lalu. Oke, berikutnya juga bisa kita bandingkan dengan instrumen yang lain ya. Kalau saya bandingkan dengan deposito, saat ini saya ada deposito dengan bunga per tahun 3,15%. Oke, masih jauh ya di bawah dari dividen yield PANS. Jadi kalau saya bandingkan dengan saham ketiga bank favorit saya tadi dan deposito, dividen yield PANS ini oke atau tinggi banget. Oke, sekarang mari kita lanjut ke harga wajarnya. Untuk itu, seperti biasa, saya kembali tumpuk beberapa lapis informasi. Pertama, harga sahamnya sejak tahun 2012. Kemudian harga di PE ratio atau price to earning ratio 10 sejak tahun 2013. PE ratio adalah price to earning ratio atau harga dibandingkan dengan labanya. PE ratio 10 artinya harganya ada di 10 kali lipat dari labanya. Berikutnya adalah harga di PE ratio 15 sejak tahun 2013. Dan kemudian harga di PE ratio 20 sejak tahun 2013. Nah, sekarang mari kita lihat gimana tren harga saham PANS sejak tahun 2013. Yang menarik di sini adalah, coba kita lihat di layar ya. Kalau dibandingkan dengan labanya yang naik turun lumayan drastis sejak tahun 2013, harga saham PANS sejak tahun 2012 itu kelihatan lumayan stabil ya. Oke, trennya juga bersesuaian dengan labanya, tapi naik turunnya tidak se-ekstrim labanya. Nah, sekarang ke nominal harga wajar. Per tanggal 28 Oktober 2022, pada saat video ini disiapkan, harga PANS ada di angka Rp2.030 per lembar saham. Sedangkan harga nyaman saya yaitu di PE ratio 10-nya ada di angka Rp3.622 per lembar.
Oke. Ya, jadi sekarang harga PANS itu sedang oke ya, dengan PI rasio di sekitar 6-an ya angkanya. Oke, untuk saya, apa rencana saya untuk PANS ini? Apa saya mau beli lagi setelah saya kemarin jual ya? Oke, saya putuskan untuk tahan diri dulu. Oke, kenapa? Memang dividen yield-nya itu sangat menggiurkan, yaitu di angka 10,82%. Dan PI rasionya juga sedang bagus sekarang ya, di sekitar 6-an ya. Tapi kalau kita lihat historis labanya, itu tidak stabil seperti kita lihat di layar ya. Itu PI rasio itu mengikuti labanya ya, seperti kita plot di layar. Dia naik turun drastis dan tidak stabil kelihatannya. Dan di samping itu dari laporan keuangannya saya kurang merasa ada transparansi. Saya kurang tahu kenapa perusahaannya untung dan kenapa perusahaannya merugi. Berikutnya juga harga per lot Rp203.000 itu lumayan untuk saya. Karena anggaran stabil saya per bulan itu ada di 100 ribuan. Jadinya itu kenapa saya putuskan untuk tahan diri dulu dan alihkan amunisi ke perusahaan yang secara historis labanya lebih stabil. Oke. Sekarang kita sudah sampai di akhir video kita hari ini ya tentang PANS. Kesimpulan. Setelah saya melihat kinerjanya, PANS ini menurut saya menarik sekali ya. PT Panin Sekuritas Tbk atau PANS ini menarik sekali ya dari segi harga dan dividennya. Tapi secara historis itu labanya tidak stabil. Oke, untuk saya tahan diri dulu dan alihkan amunisi saya untuk saham-saham perusahaan lain yang labanya lebih stabil dan PI dan dividen yield-nya yang cukup menarik juga. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video kita selanjutnya ya. Oke, bye-bye.